Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati dengan nomor NIM 200202093. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul Pembagian Harta Warisan Menggunakan Hukum Adat. Studi kasus pembagian harta warisan di Desa Sangian, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. A. Pengertian pembagian warisan dan waris hukum adat. 1. Pengertian pembagian warisan. Pembagian warisan terdiri dari kata pembagian, yang berarti sistem dan ketentuan terhadap bagian-bagian yang sudah disepakati, atau secara sederhana maksudnya adalah sistem pembagian terhadap sesuatu yang akan dibagi. Dalam hal ini berkaitan dengan kata yang kedua, yakni warisan. 2. Pengertian hukum waris adat. Istilah waris di dalam kelengkapan istilah waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan mengurangi tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris ke ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Terha, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenal cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dan harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Yang kedua yaitu menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli waris. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu A. Garis pokok keutamaan, yang kedua yaitu garis pokok penggantian. B. Macam-macam pembagian harta warisan menurut hukum adat. Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang berpangkal pada sistem garis keturunan. Pada pokoknya, di Indonesia dikenal ada 3 macam sistem keturunan. 1. Sistem patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang kedua yaitu sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis keturunan perempuan atau ibunya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih dianggap anggota keluarga sendiri. Yang ketiga yaitu sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua belah pihak, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal, akibatnya hanya kaum laki-laki sajalah yang berhak tampil sebagai ahli waris. Sedangkan dalam bentuk yang kedua yaitu matrilineal, hanya kaum perempuanlah pada prinsipnya yang berhak tampil sebagai ahli waris. Walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut.
Dalam hal ini, bentuk yang ketiga yaitu parental atau bilateral. Pada prinsipnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di samping itu, dalam melakukan pembagian warisan dikenal dalam sistem yang diatur oleh hukum adat. Sistem kewarisan hukum adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat. C. Sistem pembagian kewarisan dalam hukum adat. Di bawah ini menguraikan 3 sistem kewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu 1. Sistem kewarisan individual. Ciri sistem kewarisan individual adalah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para ahli waris sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Begitu pula berlaku di lingkungannya masyarakat adat seperti keluarga-keluarga Jawa yang parental atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya, sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Kedua yaitu sistem kewarisan kolektif. Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat, badan hukum adat. Harta peninggalan itu disebut hartau manyanak di Lampung dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah atau rumah bersama di Minangkabau. C. Sistem kewarisan mayorat. Ciri sistem kewarisan mayorat bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki atau mayorat laki-laki. Di lingkungan masyarakat patrilineal, Lampung dan juga Bali atau tetap dikuasai anak tertua perempuan atau mayorat wanita di lingkungan masyarakat matrilineal Sumedho di Sumatera Selatan dan Lampung. D. Dasar hukum pembagian harta warisan dalam hukum adat. Secara umum, dasar hukum pembagian harta waris dalam hukum adat tidak tertulis dan hanya diberlakukan di wilayah tertentu yang menganut sistem hukum adat itu sendiri. Tetapi, dasar hukum waris dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dari 2. Maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6 atau pembagian-pembagian tersebut di atas. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sedangkan dasar hukum kewarisan dalam hukum KHI, hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu dalam buku 2 KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan 214. Dalam pasal 171 KHI ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu
1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 2. Pewaris adalah orang yang meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi hak miliknya atau hak-haknya. 5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama. Hukum waris diatur dalam buku 2 KUH PER. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH PER sampai pasal 1130 KUH PER. Hukum waris adalah yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Terdapat 3 unsur di dalam warisan itu, yaitu 1. Adanya pewaris, 2. Adanya harta warisan, 3. Adanya ahli waris. Studi kasus pembagian harta waris di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam studi kasus yang saya lakukan dengan cara mewawancara secara langsung narasumber. Dalam sesi tanya jawab itu, masyarakat mengatakan bahwa cara pembagian harta warisan di sana menggunakan hukum adat, di mana konsep ini sudah menjadi turun-temurun yang sudah sangat lama dan masih digunakan sampai sekarang ini. Konsep pembagiannya menggunakan konsep bilateral, di mana menarik ahli waris di kedua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di Desa Sangiang sangat unik. Biasanya di daerah lain yang menganut konsep bilateral, ahli waris dari pihak ayah dan ibu mendapatkan harta warisan sama rata pembagian warisan itu sendiri. Di sana berbeda. Di sana cara pembagiannya yang didapatkan seorang laki-laki 2 kali lipat lebih banyak dari yang didapatkan yang perempuan, dengan alasan yang laki-laki ini ada tanggungan mengurus sang istri bila sang ahli waris mempunyai istri, dan akan ada tanggungan untuk calon istri bagi yang tidak memiliki istri, dan laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Dari banyaknya tanggung jawab itu sendiri, sehingga laki-laki banyak mendapatkan harta warisan. Dari sistem hukum adat yang dianut dalam masyarakat tersebut mendatangkan banyak hal-hal yang menarik dan unik. Karena apa? Karena masyarakat di sana sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Walaupun ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi mereka, cara pembagiannya tetap mereka melakukan musyawarah keluarga untuk menghindari cemburu sosial bagi para ahli waris dan ditakutkan adanya konflik bagi para ahli waris di kemudian hari yang disebabkan karena kecemburuan sosial itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.